Oke, udah lumayan nih 8 orang. Kita mulai aja ya sekarang. Nah, hari ini pertemuan keempat. Kita akan belajar mulai dari jam 9 sampai jam 10.30. Hari ini kita akan belajar tentang sastra Melayu klasik. Ada kurang lebih ada 5 yang akan kita pelajarin. Pertama, kita akan memahami unsur intrinsik, lalu unsur ekstrinsiknya. Terus kita akan belajar nilai agama, nilai budaya, dan kemudian kalau misalkan masih ada waktu, kita akan belajar menulis kembali isi karya sastra dengan bahasanya sendiri. Masih ada yang ingat unsur intrinsik itu apa? Oh iya, saya mau mohon maaf sebentar, kenapa suaranya berisik? Soalnya ini orang-orang, teman-teman yang di kamar saya kan baru datang. Jadi mahasiswanya itu baru datang dari pulang dari negaranya masing-masing. Nah sekarang mereka itu baru datang, terus baru beres-beres barang, masuk kamar, terus suara kopernya, ya gitulah, mindahin koper, mindahin barang. Jadi saya minta maaf ya, suaranya agak berisik di belakangnya. Oh iya, modulnya halaman 59. Modulnya halaman 59, memahami unsur intrinsik sastra Melayu klasik. Di situ ada contoh cerita dengan judul Bertengkar Berbisik. Nah, tapi sebelum kita belajar soal ceritanya ini, saya mau tanya, masih ada yang ingat nggak? Unsur intrinsik itu apa? Dulu waktu semester 1 kan udah belajar kan ya? Coba ingat lagi. Masih ada yang ingat? Iya benar, unsur dari dalam. Tapi contohnya unsur intrinsik itu apa aja? Contohnya. Oke, ada satu orang menjawab tema. Ada yang punya jawaban lain? Waktu semester lalu saya menjelaskan tiga macam. Oke, ayo sambil diingat-ingat dulu. Betul. Jadi unsur intrinsik itu contohnya ada 3. Kalau intrinsik itu dalam ya, berarti dalam. Pertama ada tema, lalu yang kedua ada tokoh, perwatakan. Nah, jenis tokoh ini ada 2. Yang pertama tokoh protagonis, lalu tokoh antagonis. Kemudian amanat. Nah, ini sekaligus review yang semester lalu ya. Sebelum kita menganalisis, kita review dikit. Nah, jadi tema itu betul tadi. Udah ada yang jawab ya, tema itu ide pokok yang terkandung dalam cerita. Nah, contohnya sosial, ketuhanan. Nah, apalagi ngomongin cinta. Cinta ini bisa contohnya yang cinta anak remaja ataupun cinta terlarang. Ini temanya macam-macam. Lalu yang kemudian adalah tokoh dan perwatakan. Tokoh merupakan pelaku dari peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, pengarang bisa menempatkan aku sebagai tokoh. Setiap tokoh mempunyai watak yang berbeda-beda. Keberagaman watak inilah yang akan mendukung adanya konflik. Jadi misalkan tokoh A itu orangnya egois, sedangkan
lawan mainnya tokoh B itu orang yang penyabar. Nah, nanti ini akan timbul sebuah konflik. Misalnya si tokoh B ini akan selalu dianiaya atau ditindas. Oke, yang baru datang Mbak Nimatus, nomor NIS-nya berapa, terus langsung dibuka ini ya modulnya halaman 59. Nah, sekedar review sekalian, ada yang disebut tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh sentral itu biasanya menjadi pusatnya, dan tokoh ini akan sering muncul, dan dia punya andil besar atau keterlibatan dalam sebuah konflik. Ada dua jenis, yaitu protagonis dan antagonis. Ada yang tahu bedanya protagonis dan antagonis? Oh ya, Mbak Nimatus, kalau boleh tahu nomor NIS-nya berapa ya? Untuk yang lainnya, ada yang tahu bedanya protagonis dan antagonis? Kita akan belajar halaman 59, tapi ini kita review pelajaran yang dulu. 59. Ya, yang paling gampang, tokoh protagonis itu yang biasanya baik, kalau yang antagonis ini tokoh yang agak jahat. Jadi dia memang berlawanan sekali, entah sifatnya, cara berpikirnya. Protagonis itu yang baik, antagonis yang jahat. Nah, seperti itu cara gampangnya untuk membedakannya. Nah, tokoh bawahan itu biasanya dia tidak akan terlalu terlibat, tapi dia mendukung atau membangun konflik yang ada pada tokoh utama. Lalu unsur intrinsik yang ketiga yaitu amanah ataupun tujuan. Jadi sesuatu yang bermakna dan mempunyai pesan moral pada sebuah cerita. Nah, berarti masih ingat ya pelajaran yang semester lalu? Itu yang unsur intrinsik ada 3 macam, yaitu pertama tema, kedua perwatakan atau tokoh, lalu yang ketiga adalah amanah atau tujuan. Nah, pertanyaannya sekarang untuk unsur ekstrinsik terdiri dari apa? Apa contoh dari unsur ekstrinsik? Ada yang masih ingat nggak unsur ekstrinsik? Nah, contohnya, oke, apa Mbak Waryanti menjawab latar belakang penulis, pendidikan penulis, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu disebut apa tuh? Jadi contohnya unsur ekstrinsik itu adalah nilai-nilai yang terkandung. Nah, jadi contoh unsur ekstrinsik adalah nilai yang terkandung dalam cerita. Unsur ekstrinsik ini unsur yang turut membangun karya sastra, namun sumbernya dari luar cerita. Nah, pada malam ini kita akan belajar 2 contoh nilai, yaitu nilai agama dan nilai budaya.
Nah, hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini, itu dipengaruhi oleh bisa lingkungan tempat tinggal sang pengarang, atau mungkin pendidikan sang pengarang, maupun budaya sang pengarang. Karya sastra merupakan hasil penuangan ide ataupun pengalaman penulis yang diungkap secara estetis. Kita sambil dibuka ini ya, modulnya. Nilai-nilai yang berharga dapat dipetik oleh pembaca. Halo Mbak Julia, nomor ya, saya absen sekalian. 48. Oke, jadi dalam unsur sastra, dalam suatu karya, nilai itu bisa terungkap secara langsung, tersurat, maupun tersirat. Kalau tersurat itu misalkan benar-benar tertulis di dalam ceritanya itu. Misalkan ada tokoh berdialog dengan tokoh yang lainnya. Dia berbicara atau menasehati tokoh yang lainnya. Hei, kamu jangan boros. Nah, misalkan gitu. Itu berarti dia langsung. Tapi kalau tidak langsung atau tersirat, cerita itu hanya menceritakan misalkan orang yang masih muda, hidupnya berfoya-foya, tidak pernah nabung, namun tiba-tiba waktu sudah tua, dia jatuh bangkrut dan tidak punya pensiunan atau tidak punya tabungan. Tapi tidak ada secara eksplisit atau tidak ada secara tertulis bahwa, hei, kamu anak muda jangan suka foya-foya. Nah, itu contohnya yang tidak langsung. Kalau yang langsung tadi tuh benar-benar ada dialog atau mungkin benar-benar tertulis. Nah, salah satu nilai yang akan kita pelajari yaitu nilai agama. Kita buka di halaman 72. Semoga modulnya halaman 72. Modul halaman 72. Sudah dibuka semuanya? Jadi malam ini kita akan belajar mengenai sastra Melayu klasik. Lebih perincinya kita akan belajar unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Modulnya, tadi kita agak lompat-lompat ya, tapi materinya tetap sama. Tadi awalnya kita belajar halaman 59. 59 itu ada contoh sastra Melayu klasik. Nah, kalau tadi misalkan ada yang tanya unsur, tadi kan saya tanya unsur intrinsik itu terdiri dari berapa macam, ada 3 macam, itu bisa dilihat dari pelajaran semester lalu, itu review sebentar. Nah, lalu kita setelah review unsur intrinsik itu apa saja, lalu unsur ekstrinsik itu apa, kita akan belajar yang nilai agama dalam sastra Melayu klasik. Halaman 72. Jadi kalau outline-nya gini nih, memahami nilai agama dalam sastra Melayu klasik. Berarti yang akan dipelajari intrinsik atau ekstrinsiknya. Kalau pertanyaannya nilai agama, itu termasuk intrinsik atau ekstrinsik. Oke, ada jawaban ekstrinsik, ada yang punya jawaban lain?
nilai agama. Mungkin Mbak Suti ini mau jawab, kira-kira ekstrinsik atau intrinsik ya? Yang betul jawabannya nilai itu termasuk di ekstrinsik. Oke, kita lanjut ya. Jadi nilai agama itu biasanya tercipta karena pergolakan batin atau pergumulan seorang pengarang dengan kepercayaan yang dianutnya. Setelah melalui proses perenungan yang panjang, biasanya seorang pengarang yang religius ini akan menyusupkan pesan atau ajaran agama pada karyanya. Misalkan, ada suatu adegan di dalam cerita, seorang tokoh ini lupa akan sesuatu, misalkan dia dipesenin sama ibunya untuk membeli gula, namun dia lupa, lalu dia mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Biasanya kalau misalkan penulisnya memang religius, dia akan menyisipkan sedikit-sedikit, bahkan ada nilai-nilainya seperti itu. Nah, hal ini dapat berujung dengan mengajak pembaca untuk berbuat kebaikan sesuai ajaran agama. Contohnya itu tadi, misalkan dia lupakan sesuatu lalu dia beristighfar. Halaman 72 ya. Nah, apa saja yang bisa dianalisis dari nilai agama? Biasanya kalau misalkan kita baca cerita, itu akan ada nilai-nilai agama yang sangat menonjol dalam cerita. Misalkan si karakter A ini kalau beribadah tepat waktu, nggak suka menunda-nunda. Nah, selain itu ada lagi yang bisa dianalisa seperti gambaran para tokoh bila dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Nah, seperti misalkan seorang tokoh ini boros, suka foya-foya, ataupun serakah. Yang ketiga yaitu gambaran perbuatan para tokoh bila dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Contohnya tidak menyampaikan amanat. Nah, itu tadi yang contohnya nilai-nilai yang dikandung dalam karya sastra, khususnya nilai agama. Ada yang masih bingung kalau memahami nilai agama? Pasti kelihatan ya kalau misalkan kita baca suatu cerita, terus kita bisa merasakan secara langsung bahwa oh ini karya sastranya mengandung nilai agama. Jadi kelihatan ya. Atau masih ada yang bingung? Biasanya kalau sering membaca pasti instingnya itu bisa langsung jalan. Oh ini soal agama nih. Oh yang ini lebih ke budaya. Oh yang ini tentang sosial. Kalau tidak ada pertanyaan tentang yang nilai agama, kita lanjut ya. Nilai selanjutnya yang ada di buku yang kita diberi contoh yaitu nilai budaya. Coba dibuka modulnya halaman 99. Nilai budaya. Modul halaman 59.
Kalau unsur ekstrinsik dan intrinsik, masih bingung membedakan. Kalau intrinsik itu contohnya ada 3. Jadi intrinsik itu dibagi 3 macam. Tema, perwatakan dan tokoh, kemudian amanat. Jadi segala sesuatu yang membangun cerita itu dari dalam, dari cerita itu sendiri. Jadi temanya apa, lalu perwatakan, tokohnya bagaimana, lalu amanat, apa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Itu semua bisa kita tahu saat kita membaca cerita itu sendiri sampai habis. Nah, lain lagi kalau misalkan ekstrinsik ini unsur yang ikut membangun tapi dari luarnya, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra ini. Nah, nilai-nilai yang terkandung itu biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan maupun lingkungan tempat tinggal sang pengarang. Itu bedanya. Masih ada yang bingung? Kalau misalnya masih ada yang bingung membedakan unsur ekstrinsik dan intrinsiknya, dibuka lagi yang pertemuan 8 kalau nggak salah. Pertemuan 8 waktu semester 1. Oh, bukan kekerasan. Itu suara teman-teman saya yang baru datang. Mereka bawa koper, mindah-mindahin barang. Jadi hari ini kan sekolah buka. Jadi semuanya baru datang. Iya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Ya, nanti kalau misalkan masih bingung yang soal intrinsik atau ekstrinsik, dibuka lagi yang waktu semester 1, pertemuan ke-8 kalau nggak salah. Itu kita benar-benar membedah tentang cerita rakyat, lalu unsur ekstrinsiknya apa, intrinsiknya apa. Oke, kalau misalkan nggak ada masalah lagi soal ekstrinsik dan intrinsik, kita lanjut nih tentang memahami nilai budaya dalam sastra Melayu klasik. Oke, nanti saya ketik poin-poinnya. Sekarang kita belajar yang ini ya, nilai budaya. Dibuka halaman 99. 99 dan 100. Di sini modulnya itu dia sukanya lompat-lompat. Jadi misalkan pertama kita ngomongin intrinsik dan ekstrinsik. Lalu setelah jalan berapa pertemuan, dia ngomongin yang nilai agama. Lalu setelah berapa pertemuan lewat, dia kembali menceritakan tentang nilai budaya. Tapi kalau menurut saya sih, saya lebih suka digabung jadi satu. Jadi belajarnya juga biar gampang. Nah, yuk kita belajar yang nilai budaya, modul halaman 99 sampai 100. Nah, unsur budaya dapat tercipta ketika pengarang bersinggungan dengan dunia luar atau dunia masyarakat. Karena memang unsur budaya atau nilai-nilai budaya biasanya tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Jadi ketika dia bersosialisasi dengan teman-temannya, maka dia akan tahu atau belajar nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Kemudian dia mencocokkan dengan dirinya sendiri.
cocok nggak unsur budaya ini. Secara garis besar, ada 4 macam jenis budaya, jenis nilai budaya, yaitu hubungan individu dengan individu itu sendiri. Jadi dia melakukan perenungan atau perbudatan batin saat menghadapi konflik. Jadi ketika dia memilih sesuatu, sesuaikah budaya yang saya anut ini dengan misalkan pekerjaan yang saya ambil. Jadi dia merenung dan dia bergulat dengan individu itu sendiri. Yang kedua, ketika individu tersebut harus bersosialisasi dengan orang lain. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa individu itu nggak bisa hidup sendiri ya, harus bersosialisasi dengan orang lain. Jadi ketika misalkan nih, ada seorang laki-laki, dia ingin berkenalan sama seorang cewek, tapi dia malu. Nah, jadi ini konflik yang ada pada dirinya dengan orang lain. Atau biasanya itu lebih konkretnya lagi itu gini. Biasanya tuh seorang wanita atau seorang cewek itu dia pengen kenalan sama cowok. Nah, tapi selain dia malu, ada juga unsur budaya yang terkandung di situ. Misalkan, cewek itu nggak baik atau misalkan tabu untuk berkenalan lebih dahulu. Padahal kan seorang individu juga membutuhkan sosialisasi. Nah, ini ketika individu berhubungan dengan orang lain dan itu menyangkut nilai budaya. Contohnya lain, misalkan gini, seorang karyawati diantar pulang oleh bosnya. Nah, memang kadang-kadang tidak masalah seperti itu. Namun, budaya biasanya yang di Indonesia ini itu akan menjadi kuncingan dari masyarakat. Ih, kok dianterin sama bosnya? Nah, seperti itu contohnya. Itulah contoh budaya yang terkandung dalam masyarakat sekarang. Pada saat kita sedang bersosialisasi dengan orang lain. Ada yang masih bingung? Contoh pertama dan contoh kedua? Kalau yang pertama itu dengan dirinya sendiri ya, kalau yang kedua itu ketika bersosialisasi dengan orang lain. Halo Mbak Widya Formosa, Miss-nya nomor berapa ya? Maaf ya, ini teman-teman saya yang baru datang, mereka lagi bongkar-bongkar koper, jadi ada suara berisik di belakang. Contohnya yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, misalkan contohnya yang nomor 1. Ketika seorang tokoh merenung atau mungkin berpikir apakah ia akan menerima sebuah pekerjaan.
Lalu, apakah pekerjaan ini sesuai dengan budaya masyarakat? Oke, saya nyambi absen Mbak Widya dulu ya. Oke, tadi yang contohnya nomor 1. Lalu yang contohnya nomor 2 tadi, misalkan seorang perempuan ingin berkenalan dengan laki-laki, namun dia malu dan budaya di masyarakat biasanya wanita tabu untuk berkenalan duluan. Nah, itu contohnya. Jadi contohnya bisa juga seorang karyawati diantar oleh bosnya, diantar pulang oleh bosnya. Sebenarnya sih kan tidak ada masalah, namun budaya yang berkembang di masyarakat itu biasanya kan ya hal seperti itu kan tabu atau mungkin lebih baik dihindari. Ada yang masih bingung? Yang baru datang kita sekarang ini ya belajar halaman 99, halaman 100, 99, 100. Kita belajar menemukan nilai budaya dalam karya sastra Melayu klasik. Ada yang masih bingung? Yang baru datang ini siapa ya? Yang baru datang bisa tolong disebutkan nomor NIS-nya? Enggak, habis gitu ada lagi. Ini nih, Fauzi Payarunugroho. Nah, gini kan rame kelasnya 12 orang. Kemarin kan mentok cuma berapa tuh? Pernah sih 10, tapi langsung pulang lagi. Jadi paling cuma 6, 8 gitu. Loh, Mbak Widya udah aku absen. Yang ini yang belum. Ah, ya. Siti Afifah 71. Oke, terima kasih. Mbak Siti Afifah berarti nomor 72. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi gimana? Nomor 1 sama nomor 2 masih ada yang bingung enggak? Kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut ke nomor 3 sama nomor 4. Modul halaman 100 ya, dibuka. Yang atas itu. Nah, nomor 3 yaitu jenis budaya atau nilai budaya yang dapat terkandung dalam sebuah karya sastra. Yaitu membicarakan tentang hubungan individu dengan Tuhannya. Jadi deskripsinya, karya sastra ini akan tersisipi atau di dalamnya itu akan ada nilai-nilai sebuah proses ibadah, di mana proses ibadah itu akan meneguhkan akidah dari seorang tokoh. Contohnya apa? Contohnya
Misalkan pokoknya segala sesuatu yang bisa meneguhkan akidah. Contohnya sholat, atau mungkin puasa, atau mungkin umroh. Nah, seperti itu. Itu yang nomor 3. Jadi contoh yang nomor 3. Segala kegiatan yang dapat meneguhkan akidah atau iman sang tokoh. Contohnya tadi itu sholat, puasa, umroh. Nah, kalau yang nomor 4, ini contohnya hubungan individu dengan alam, di mana antara individu dan alam itu saling menjaga dan memberi manfaat. Iya, boleh. Naik haji juga, pokoknya segala proses ibadah yang meneguhkan atau menambah akidah sang tokoh. Nah, yang nomor 4 ini tadi hubungan timbal balik antara individu dengan alamnya. Jadi seperti misalkan waktu pohon mangga, bibit mangga itu masih kecil, manusia yang menjaganya. Mulai dari menanam, memupuk, menyirami, menyiangi, semuanya dirawat. Nah, nanti ketika pohon itu udah tumbuh tinggi besar, dia bisa menghasilkan oksigen dan bisa menyejukkan sang empu tanaman tadi ini. Nah, bahkan kalau misalkan tanaman tadi ini sudah berbuah, buahnya dapat dipetik oleh manusia. Jadi ini seperti siklus saling berhubungan. Jadi individu memberikan perlindungan ataupun menjaga alamnya terlebih dahulu, lalu kemudian nanti alam juga memberikan manfaat kepada individu tersebut. Nah, itu contohnya. Oh, halo Mbak Jasmine. Bentar ya, saya absen sekalian. Nah, itu tadi contohnya. Saya tulis dulu ya. Contohnya, manusia menanam pohon. Kemudian, saat pohon sudah tumbuh tinggi, pohon akan menyejukkan dan berbuah. Nah, buahnya ini yang bisa kita manfaatkan. Kalau dari contoh 4 garis besar nilai-nilai budaya yang dapat terkandung dalam karya sastra, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung membedakannya? Halaman 100 ya, dibuka. Kalau nggak bingung, kita coba ngerjain ini. Nah, sekarang pertanyaan saya ini. Pasangkan jenis nilai budaya di bawah ini dengan kategorinya. Nah, yang sebelah sini, yang kiri, yang biru ini. Nah, itu contoh-contohnya. Yang kanan, yang merah, itu kategorinya.
Nah, sekarang gimana nih? Misalkan bersilaturahmi, itu contohnya apa ya, individu dengan individu atau individu dengan alam atau yang mana? Jadi ini contohnya, lalu ini kategorinya. Tugasnya sekarang dipasang-pasangkan. Sebenarnya kalau bisa interaktif itu ditarik garis. Coba siapa yang pakai laptop sekarang? Bisa nggak? Boleh tahu nggak siapa yang pakai laptop? Kita coba interaktif. Oke, kita coba ya. Coba Mbak. Nah, sebenarnya saya ini saya udah neken kasih writing controlnya ke Mbak Julia, tapi ini tergantung juga koneksinya kuat atau enggak. Nah, coba Mbak Julia ini yang bisa ngerakin ininya enggak, pointernya enggak? Ditarik garis gitu. Misalkan bersilaturahmi, ditarik garis thread sama ini gitu misalkan. Bisa nggak? Reboisasi itu penanaman hutan kembali. Jadi hutan yang gundul ditanam lagi. Mbak Julia bisa dicoba nggak? Atau Mbak ini, Mbak Santi ya? Halo, Mbak Julia, bisa dicoba nggak? Nah, nih, saya udah kasih kontrol writingnya ke Mbak Julia sama Mbak Santi. Cara garisnya gimana? Tinggal digaris aja, bisa nggak? Kok nggak ada yang narik garis nih? Tinggal ditarik garis gini, misalkan contohnya thread gitu. Atau Mbak Sri Haryanti bisa coba nggak narik garis? Oh, oke oke. Oke, kalau misalkan susah. Tadi itu saya maunya coba main. Jadi yang teman-teman yang lagi di rumah coba ditarik garisnya. Oke, kita jawab sama-sama ya. Kalau sholat itu berarti individu sama Tuhan. Tinggal ditarik gini garisnya. Seret. Gitu. Nah, kalau reboisasi udah banyak nih yang benar. Reboisasi berarti individu. Iya, bisa digeser. Tadi saya kasih writing controlnya ke teman-teman kan. Jadi yang lain kalau mau bisa jawab bisa digeser itunya. Terus ini reboisasi udah banyak yang benar ya. Reboisasi berarti sama individu dengan alam. Nah, sekarang nih pertanyaannya nih. Yang bersilaturahmi ini individu dengan mana nih? Kalau bersilaturahmi, kalau mau hapus di undo. Di undo namanya. Ada panah ke kiri. Kalau mau hapus. Nah, kalau bersilaturahmi, tuh
Bener nih. Siapa barusan garis warna warna ungu. Nah, itu bisa ya. Kita bisa main bareng-bareng di sini. Nah, yang bersilaturahmi itu benar ya, individu dengan orang lain. Nah, sholat itu individu dengan Tuhan. Merenung itu individu dengan individu. Oke. Ya, oke. Bagus. Nah, oke. Kita jawab sama-sama ya. Bersilaturahmi berarti individu dengan orang lain. Saya tulis di sini ya. Silaturahmi di individu dengan orang lain. Terus kalau sholat ya, individu dengan Tuhan. Lalu merenung individu dengan individu itu sendiri ya. Reboisasi itu penanaman hutan gundul, penanaman hutan kembali. Jadi misalkan ada hutan yang udah tandus, sudah kering, itu ditanam lagi bibit-bibitnya. Reboisasi individu dengan alam. Memang pada awalnya kita yang harus merawat, kita yang harus keluar biaya untuk beli bibit, lalu kita juga harus keluar tenaga untuk mencangkulnya. Jangan dipencet dulu. Mungkin yang reboisasi tadi individu dengan alam ya. Memang pada awalnya kita harus repot mengeluarkan biaya untuk beli bibit, mengeluarkan tenaga untuk mencangkul dan repot-repot merawatnya. Namun pada akhirnya alam inilah yang akan memberi oksigen untuk kita. Selain memberi oksigen, dia akan menjadi cadangan air juga. Oke. Berarti yang ini mau memasangkan contoh-contoh nilai budaya dengan kategorinya nggak ada masalah ya. Masih ada yang bingung kah? Memasangkan contoh dan kategorinya. Nah, dari tadi kan kita sudah belajar hanya tentang teorinya. Apa itu unsur intrinsik, apa unsur ekstrinsik, lalu nilai agama itu apa, nilai budaya itu apa. Tapi kayaknya kurang lengkap ya kalau kita belum baca contohnya langsung. Nah, di modulnya teman-teman ini, saya temukan ada 3 contoh karya sastra. Kalau di sini sih lebih yang dikasih contoh lebih ke sastra Melayu klasik. Jadi bahasanya juga seperti bahasa Melayu. Ada 3 contoh. Pertama itu yang halaman 59, ada di halamannya mencar-mencar nih. Ada di halaman 59. Itu contohnya, contoh. Nah, lalu ada di halaman 47 dengan judul Derita Ibu. Di halaman 59, lalu
di halaman 85. Nah, ini ya. Sedang dibuka semua ya modulnya. Ini halaman 59, bertengkar berbisik. Lalu halaman 47 dan halaman 85. Kenapa saya bilang persiapan pertemuan selanjutnya? Karena kan nggak mungkin sekarang kita baca ketiga contohnya itu. Nah, untuk persiapan pertemuan selanjutnya, saya minta tolong dibaca 3 contoh karya sastra itu. Ceritanya tidak serius kok. Ceritanya bisa dibilang lucu, bisa dibilang inspiratif, apa ya, ada nilainya tersendiri, akan memberikan suatu amanat buat kita. Apalagi yang ini nih, bertengkar berbisik, itu seru tuh ceritanya. Nah, nanti dari ketiga cerita itu, kalian akan bisa mengindikasi, oh cerita ini adanya nilai apa ya, apakah lebih kental unsur agama, apakah kental unsur budaya, apakah politik, apakah sosial, atau apa. Nah, jadi bukan hanya belajar teorinya. Nilai budaya adalah bla 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 bla. Nilai agama adalah bla 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 bla. Tapi dicoba merasakan atau dicoba aplikasinya langsung ke unsur ke karya sastra ini. Nah, ini ada tiga contohnya. Dibaca ketiga-tiganya. Cuman hanya dibaca aja. Tidak usah dirangkum, tidak usah dikerjakan apa pertanyaan-pertanyaan itu, tidak usah. Hanya dibaca, namun minggu depan di pertemuan selanjutnya, insya Allah tanggal 2 Maret, kita akan diskusi tentang 3 cerita Melayu itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, tanggal 2 Maret, kita akan diskusi unsur-unsur yang terkandung dalam 3 cerita itu. Mulai dari unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya, terus nilainya itu lebih kental apa, nilai budaya kah atau nilai agama kah. Jadi kalau intrinsik kita akan belajar temanya apa, lalu tokoh, tema tokohnya, kemudian wataknya, lalu amanat apa yang bisa kita ambil setelah membaca cerita itu. Kira-kira bisa ya.
Masih semangat kan ya? Masih semangat kan ya? Dibaca saja, tidak usah dirangkum, tidak usah ditulis atau dijawab, dibaca saja, tapi dimengerti. Nanti waktu pertemuan selanjutnya 2 Maret kita akan membahasnya mulai ekstrinsik, intrinsik. Temanya intrinsik itu terdiri dari 3 ya, mulai dari tema, tokoh dan watak, kemudian amanatnya. Halaman ini ada di sini, halaman 59, halaman 47, dan halaman 85. Oh. Oke, kalau mau ngecas baterai dulu, gak apa-apa. Oke, jadi persiapan pertemuan selanjutnya, untuk minggu selanjutnya tidak ada tugas, namun saya minta tolong untuk dibaca 3 macam karya sastra Melayu. Sebentar, ada pertanyaan apa ini? Bulan besok tidak bisa datang TTM, bikin video ya, pakai gambar, kita tidak. Nah, terserah. Itu videonya, sebenarnya saya butuh suaranya, tapi kalau misalkan ada yang pakai video nggak masalah. Bentar ya, yang untuk pertanyaan untuk yang pidato kita sebentar, kita pending sebentar. Saya mau ini dulu, yang materi ini dulu. Untuk yang materi malam ini masihkah ada pertanyaan? Untuk materi malam ini mulai dari awal, mulai dari kita tadi mereview unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, lalu kemudian kita membahas unsur agama, lalu membahasnya ya agama, kemudian nilai budaya. Oke, kalau paham, berarti soal teorinya atau definisinya ini apa, contohnya apa, itu sudah paham ya. Berarti minggu depan tinggal aplikasinya ke karya sastra. Nah, untuk mengaplikasikannya, kita tidak bisa membacanya langsung pada saat kelas berlangsung, karena akan menghabiskan waktu. Jadi, saya sarankan dibaca dulu di rumah atau sebelum pertemuannya itu. Jadi, waktu pertemuan itu sudah langsung siap. Jadi, langsung nyambung apa yang kita bicarakan. Jangan sampai nanti, aku belum baca, aku nggak tahu jalan ceritanya. Nah, kita mau menghindari hal-hal seperti itu. Oke, berarti soal materi malam ini sudah tidak ada masalah. Oke, masalah lanjut kita bicarakan yang tentang pidato itu ya, tugas pidato ya. Kita lanjut bicarakan jadi gini, tugas pidatonya itu sebenarnya pada tanggal 8 Maret nanti ada TTM di KDI.
Nah, saya ingin waktu TTM itu kan kita tatap muka langsung. Itu lebih baik kita gunakan untuk berlatih pidato sekaligus mengambil nilai. Jadi, tugas pidato ini akan menjadi nilai kedua dari teman-teman. Nah, untuk yang tidak bisa hadir, saya mohon dibuat videonya. Videonya, sebenarnya saya butuhnya itu suaranya saja. Kan saya ingin lihat bagaimana intonasinya, bagaimana cara bicaranya, percaya diri atau tidak, lancar atau tidak, bagaimana intonasinya, misalkan kalau mengajak para hadirin itu sebagaimana, atau mungkin memberi semangat bagaimana. Nah, tapi kalau misalkan videonya itu tidak ada yang gambarnya itu, maksudnya videonya itu nggak bisa, cuman untuk gambar itu tidak bisa, berarti boleh pakai yang hanya suara. Ada durasi minim tidak? Sebenarnya kemarin kalau nggak salah sudah saya post ya di Facebook itu antara 7 sampai 10 menit. Kalau hanya tulisan, wah enggak, soalnya saya pengennya tahu intonasinya juga. Jadi kan ini udah semester 2. Kalau kemarin semester 1, oke lah. Saya cuma hanya tulisan aja, mulai karya narasi, terus deskripsi. Nah, sekarang saya mau yang realnya nih. Iya, jadi sebenarnya waktu tatap muka itu idealnya kan kita nilai juga kepercayaan dirinya sang pembaca pidato ini seperti apa. Jangan-jangan dia baca pidato tapi nunduk ke bawah. Nah, itu kan juga nggak bagus kan? Iya, makanya. Kan pelajarannya nggak cuma bahasa Indonesia. Kalau nggak salah ada matematika juga, terus bahasa Inggris. Saya sarankan kalau misalkan bisa libur atau bisa keluar, kan lebih baik digunakan kesempatan itu. Jadi sekaligus berlatih keberanian. Tuh. Sekaligus berlatih keberanian. Oh iya, untuk yang soal durasi, kalau nggak salah sudah saya post ya, antara 7 sampai 10 menit. Nggak usah lama-lama kok. Hanya seperti memberi sambutan aja. Yang penting kan ada kemarin sudah saya ini kan, saya ajarkan teorinya seperti ada pembukaan, lalu isinya, kemudian ada penutupnya. Nggak usah terlalu lampau apa ya, panjang lebar, nggak, walaupun 7 menit tapi kan kelihatan kalau orang itu misalkan bersemangat, kalau orang itu percaya diri, itu terlihat. Harapan saya video. Kalau video kan gambar kan, harapan saya video. Tapi kalau misalkan kepepet nggak ada videonya, berarti cuman MP3 kan. Kalau MP3 itu cuman suara aja kan ya. Nah, sebenarnya saya beneran berharapnya video kalau memang benar-benar nggak bisa datang. Tapi saya juga gimana ya, nggak bisa maksa. Kadang takutnya ternyata HP-nya nggak support untuk video, misalkan hanya support untuk voice gitu. Ada pertanyaan lagi soal pidato?
Bentar, saya ketik di sini juga ya. Ya, jadi harapan saya sebenarnya itu pengennya bertemu pada saat TTM, jadi saya bisa lihat langsung. Tapi kalau misalkan nggak hadir, itu berarti video. Kalau video itu ada gambarnya kan, bergambar. Nah, tapi kalau misalkan tetap nggak bisa ada suaranya, nggak ada gambarnya, berarti kan mau nggak mau cuman voice aja. Jalan terakhir, kalau TTM hadir itu suatu keajaiban buat saya. Oh, amin. Jadi kita doakan supaya ada keajaiban deh buat semuanya. Oh, ini ada yang baru datang ya? Mbak Dian An. Mbak Dian An nomornya sih berapa ya? Terus ini Putri Delima. Mbak Dian An dan Putri Delima. Mbak Dian An nomor 57. Lalu yang terakhir Putri Delima. Kalau ini yang terakhir, yang Putri Delima itu. Cari ini. Oke. Nah, gini dong Rami. Kayaknya nggak bisa datang. Kemarin udah coba izin. Oh, nggak ada yang jagain nama. Oke, nggak masalah. Berarti kalau yang nggak bisa datang, saya mohon ini ya, video ya. Jadi gini kesimpulannya. Datang pidato waktu TTM. Kalau tidak bisa, berarti video. Kalau misalkan video nggak bisa atau device-nya atau HP-nya tidak mendukung, berarti voice MP3 gitu. Itu sorry ya, aku singkat-singkat. Aku tulis singkat-singkat. Nah, kalau tadi Mbak Julia pertanyaannya naskahnya aja, maksudnya ditulis di Word gitu aja ya. Sebenarnya sih saya berharapnya, nggak bisa. Kalau naskah paling nggak ada voice-nya lah. Jadi belajar bahasa Indonesia kan sama, seperti kayak belajar kayak bahasa Inggris, kan harus belajar langsung conversation. Kan beda kalau misalkan kita cuma nulis misalkan A bicara, lalu B menjawab, hanya itu saja dibandingkan dengan misalkan A langsung praktek, how are you, terus yang B menjawab I'm fine, misalkan seperti itu. Temanya, jadi temanya ini bayangkan Anda diharuskan untuk mengisi pidato di suatu acara ketika hari Kartini. Jadi bukan melulu tentang Kartini, tapi
memper apa ya, mirip-mirip ataupun semangat juang Kartini. Jadi bisa misalkan gini, Kartini itu kan misalkan dulu wanita nggak boleh sekolah. Jadi misalkan pentingnya pendidikan bagi wanita itu boleh. Dan kita bicara wanita itu walaupun ujung-ujungnya nanti cuma jadi ibu, berarti dia nggak boleh sekolah. Nah, bukan seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya jadi ibu, tapi dialah ibu yang akan mendidik anak-anaknya. Bisa kebayangin nggak kalau misalkan ibu yang mendidik anak-anak kita ternyata nggak berpendidikan. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi temanya bukan melulu tentang Kartini, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan semangat juang RA Kartini. Iya, pokoknya temanya berhubungan dengan semangat juang RA Kartini. Tadi itu contohnya pentingnya pendidikan untuk wanita, persamaan gender antara laki-laki dan perempuan, ataupun misalkan profesi yang biasanya dianut atau profesi yang biasanya digeluti oleh laki-laki namun sekarang sudah digeluti oleh perempuan. Misalkan sekarang kan bus Transjakarta itu busway, bahkan beberapa supirnya adalah perempuan. Nah, misalkan seperti itu. Bisa hal-hal seperti itu. Atau mungkin ada yang mau mengangkat tema tentang menjadi ibu sekaligus menjadi wanita karir. Nah, terserah. Jadi itu tadi 4 contoh yang sudah saya berikan. Tidak harus melulu tentang RA Kartini, tapi berhubungan dengan semangat juang RA Kartini. Emansipasi wanita. Ya, contohnya seperti itu tadi. Tidak harus melulu RA Kartini. Ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya udah udah kebayang kan temanya apa. Tadi udah aku kasih 4 contoh yang bener-bener gamblang banget tuh, yang bener-bener jelas banget contohnya, detailnya. Boleh kalau mau dipakai tadi contohnya boleh. Kalau ada contoh atau mau pakai ide yang lain boleh. Pokoknya nyambung tentang Hari Kartini itu sendiri, semangat juang RA Kartini. Jadi bayangkan kalian itu nanti misalkan jadi ketua komunitas apa gitu, atau mungkin jadi Bu RT, Bu Camat, Bu Lurah, atau mungkin ketua PKK, ketua arisan atau apapun, pasti akan ada suatu saat di mana kalian itu diharuskan untuk berpidato atau paling nggak memberi semangat ke audiensnya. Nah, kondisi ini, bayangkan pada saat itu adalah bulan April dan dekat dengan merayakan Hari Kartini. Oh, kalau saya sih nggak akan ngurangi nilai, tapi kalau misalkan bagus akan saya tambah. Jadi misalkan nih murid A dan murid B, dia sama-sama nih, kontennya sama-sama bagus. Tapi kalau sama-sama bagus, misalkan saya kasih nilai 80 kan ya. Nah, tapi kalau misalkan yang A ini datang dan dia kelihatan percaya diri, itu pasti saya kasih 85. Kalau yang nggak datang misalkan 80, jadi nggak akan saya kurangin jadi yang nggak datang itu 70, enggak. Kalau misalkan bagus, akan saya nilai pasti bagus.
Tapi yang lebih akan saya tambah. Jadi saya nggak mungkin ngurangin, tapi yang lebih akan saya lebihkan. Ada pertanyaan lagi? Iya, tapi yang nggak hadir bukan saya kurangin. Karena kalau saya sih nggak main ngurangin nilai ya, tapi saya itu mainnya di nambah nilai. Ya sama aja, misalkan A sama B kan, murid A dan murid B dia sama-sama hadir. Tapi yang satu dia bicaranya berani menatap mata audiensnya, ada body language, tangannya itu sambil gerak, ayo teman-teman. Nah, seperti itu. Yang satu dia cuma lempeng lurus. Nah, pasti yang satunya akan saya kasih nilai misalkan 90, yang satunya cuma 85. Nah, misalkan kayak gitu. Tapi bukan berarti yang lempeng dan lurus itu saya kurangin jadi 70, enggak gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Mengingat ini udah jam 10.30. Berarti udah clear ya tadi yang materinya sampai pidato nanti. Pidatonya masih tanggal 8. Kalau belum kepikiran apa yang akan dibicarakan, masih ada waktu lah. Sekitar 2 minggu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk saya cukup. Oke, sama saya untuk saya materi malam ini sudah cukup. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.